المصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم راحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Selalu sholat jamaah subuh. Jadi antara yang pertama Ananda Alam putra dari Bapak Ustaz, silakan berdiri di samping saya. Yang kedua ada para anak atau putra Bapak Wido sektor 3 D37. Selanjutnya yang ketiga adalah Helmi anak Bapak Roni RT 38. Selanjutnya L anak Bapak Agus Pranoji RT 39. 5 Vera anak Kajian hari ini ya sektor 4 ya RT 37. Hana anak Bapak Solihin RT 40 dan Mas Kaza yang biasanya tidur di pojok. Mas Kaza butuh ini bajikan nih. Bapak Sobat monggo maju ke depan berdiri untuk menerima hadiah. Silakan yang diwakil ke depan berdiri takmir ya, takmir nggak takmir aja, kalau buka mana gitu. Ada anak yang istilahnya serta sholat subuh berjamaah, walaupun kadang hitungan tinggi sembahyang, kadang nggak sembahyang turun sebenarnya diajak subuh kepada saudara bisa memberikan reward kepada anda tersebut. Monggo Ustaz. Allahumma satu-satu. Tolong ya buruk. Kalau sergap soalnya. Kalau jam setengah sekawan berdiri. Saya ini buat saya anak-anak. Oke. Diberikan. Bisa nanti diabadikan di foto, monggo dokumentasi di ustadznya. Sekarang pergi dulu kan, di situ foto sama ustadznya. Itu ada Pak Roni. Muka Pak Roni. Ya. Yang belum anak-anak di subuh jamaah, nanti saya absen lewat CCTV ya, dan absen manual di depan nanti ya. Monggo anak bisa bulan ini untuk memenuhi. Hanya anak-anak di sana sih ibu-ibu ya. Hanya anak. Oke, terima kasih untuk Pak Ustaz dan adik-adik yang insyaallah semoga ahli sholat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini kajian buku akan disampaikan oleh kepada Bapak Saudara waktu dan tempat kami baru silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi
alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalati ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa ridatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjut ngaji. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang jamak qasar. Tetapi yang pertama akan kita bahas adalah tentang mengqasar sholat, karena jamak sholat beda dengan qasar sholat. Kadang-kadang banyak yang bingung antara jamak dan mengqadha sholat, itu pun juga bingung. Nah, maka pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang mengqasar sholat. Dan yang perlu kita ketahui, ciri khas syariat Islam itu adalah keringanan dan kemudahan yang tersebar hampir semua di sebagian ibadah. Salah satu keringanan yaitu dalam ibadah sholat kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Mengqasar itu artinya meringkas yang 4 menjadi 2. Zuhur, asar, isya 4 rakaat bisa diqasar, diringkas menjadi 2. Maghrib 3 rakaat bisa kita qasar jadi kaono 1,5 deh. Apalagi subuh kita qasar menjadi 1, itu jadi witir nanti. Enggak ya. Jadi mengqasar sholat itu cuma untuk sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Tetapi keringanan itu ya punya aturan. Meskipun ada keringanan, ada kemudahan, pasti ada aturan, ada syarat, ada ketentuan supaya kita bisa melakukan itu. Tidak asal kita mengerjakan keringanannya itu. Makanya dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Di sini ada kata jika kamu bepergian, artinya salah satu keringanan yang bisa kita lakukan ketika kita sedang safar atau musafir atau sedang bepergian, kita boleh mengqasar sholat. Dikatakan kita bepergian adalah ketika kita sudah keluar dari rumah, keluar dari desa kita. Kalau masih di dalam rumah, meskipun kita niat ingin berangkat untuk perjalanan, itu belum dikatakan sebagai musafir. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, saya mau berangkat ke Madura, tapi saya mau sholat di rumah. Sholat zuhur saya qasar, juga saya jamak zuhur sama asar 2-2. Apakah boleh sholatnya di rumah? Boleh tidak kira-kira? Tidak boleh. Kenapa? Kita belum melakukan perjalanan. Perjalanannya pun itu harus ada syaratnya, jaraknya. Para ulama memang berbeda tentang jaraknya, tapi salah satu pendapat mengatakan kurang lebih 81 km. Itu perjalanan cukup berangkatnya, tidak dihitung berangkat pulangnya.
Ustaz saya mau perjalanan ke Ampel, ini 40 berangkat, pulangnya 40. Gak bisa, tapi harus berangkatnya 80. Atau Ustaz saya nge-grab, muter-muter sampai 200 kilo, apakah boleh jamak kosong? Gak boleh ya, beda, bukan yang seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis dikatakan, inna sholata awwalu ma furidat rak'ataini fa uqirrat sholatus safari wa utimmat sholatul hadar. Pertama kali sholat diwajibkan adalah 2 rakaat, maka tetaplah sholat musafir 2 rakaat. Sedangkan sholat orang yang mukim atau menetap sempurna maka 4 rakaat. Jadi qashar sholat sudah ditetapkan itu adalah 2 rakaat. Ini beberapa dalil yang bisa kita jadikan dasar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah tentang hukum qashar salat. Yang pertama ada pendapat yang mengatakan hukum qashar salat itu wajib. Yang mengatakan wajib ini adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mewajibkan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan yang sudah terpenuhi syaratnya. Jadi kalau dia musafir wajib qashar. Artinya namanya wajib, kalau tidak dilakukan dosa. Ya, ini mazhab Hanafi. Gak boleh sholat secara sempurna kalau dia statusnya sebagai musafir. Kalau dilakukan sempurna dosa. Itu mazhab Hanafi. Dan dalilnya adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi, awal mula diwajibkan sholat itu 2 rakaat, kemudian ditetapkan bagi sholat safar menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat yang hadir atau yang mukim yang tidak safar 4 rakaat sudah ditetapkan, artinya wajib 2 rakaat. Maka akhirnya berpendapat hukumnya wajib mengqashar sholat. Kenapa? Ini juga dilakukan oleh Nabi. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Allah telah mewajibkan di atas lidah Nabi kalian bahwa sholat dalam keadaan tidak safar 4, sedangkan dalam safar 2. Jadi dikatakan di sini diwajibkan. Maka akhirnya beliau berdalil bahwa hukumnya wajib mengqashar sholat. Pendapat yang kedua mengatakan mengqashar sholat hukumnya sunnah. Dan yang masyhur berpendapat bahwa mengqashar sholat hukumnya sunnah mazhab Maliki. Dan dalilnya adalah tindakan Rasulullah yang secara umum selalu mengqashar sholat. Dalam hampir semua perjalanannya Rasulullah itu mengqashar sholat. Makanya dikatakan hukumnya sunnah. Dan masing-masing juga punya pendapat. Ini yang mengatakan sunnah, pendapatnya berdasarkan dalil ini. Sahibtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana la yuzidu fi safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Aku menemani Rasulullah, beliau tidak pernah menambah salat lebih dari 2 rakaat dalam perjalanan. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi ketika ulama itu memiliki perbedaan pendapat, kita ya nggak usah bingung, pasti mereka itu punya dalil. Cuma kadang-kadang kita yang nggak ngerti dalilnya, makanya jangan sedikit-sedikit nyalahkan. Kalau ngelihat yang berbeda, sedikit-sedikit kita salahkan, tidak usah. Ada yang berpendapat pilihan. Pilihan ini boleh mengqashar sholat, boleh sholat sempurna. Wes pilihan, terserah orangnya itu. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau ditanya yang paling afdol adalah diqashar. Cuma boleh kita sholat sempurna. Jadi bukan berarti orang yang sholat sempurna dalam perjalanan itu yang keren, bukan. Justru yang qashar itu yang lebih afdol. Kenapa? Ternyata dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatahu. Umar berkata, qashar itu adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Allah itu lebih senang kalau sedekahnya diterima. Allah lebih senang kalau keringanannya itu ternyata kita lakukan. Dan ini disebutkan dalam hadis yang lain, innallaha
yuhibbu an tu'ta rusuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu suka bila sedekahnya diterima sebagaimana dia suka bila kewajibannya dijalankan. Jadi nggak usah sok keren, saya bisa sholat 4 rakaat. Wis, ya. Kalau perjalanan terpenuhi syarat dan ketentuannya sudah qashar. Boleh qashar saja, boleh jamak qashar, boleh juga jamak saja. Jangan bingung. Misalkan saya perjalanan ke Madura, nyampe waktu zuhur saya mampir masjid, saya qashar saja, sholat 2 rakaat. Lanjut lagi, nyampe masjid lagi waktu asar, saya qashar 2, sholat asar. Itu boleh, tidak harus nyambung jamak qashar. Yang biasa kita lakukan biasanya nyambung langsung, betul? Jamak sekaligus qashar, digabung zuhur asar, itu pun saya dipotong dua karena kita memang malas, ya. Itu bukan karena ngambil sedekahnya, malas untuk sholat berikutnya, ya. Jadi boleh qashar saja, zuhur sholat 2, berangkat lagi, nyampe asar 2, boleh. Jamak saja boleh tanpa qashar. Nyampe di masjid mana mampir zuhur dan asar 4 boleh. Nyampe di masjid mana maghrib isya 3 4. Cuma kita malas kalau kayak gitu. Akhirnya kita pilih yang ketiga, betul kan ya? Wah, berangkat jamak di qashar. Berarti zuhur asar jadi 2 maghrib isya jadi 3 2. Subuh sama duha, ya, yang biasanya kesiangan 2 ya enggak sih, ya. Itu khusus yang kesiangan. Subuh sekaligus duha, Ustaz, jamak qashar. Dan enggak apa-apa kalau seandainya beda, ya. Kita misalkan dalam sebuah perjalanan duhur, kita mampir masjid, kebetulan di masjid itu sedang sholat berjamaah. Bisa bayangkan? Lagi sholat berjamaah, bukan kita berarti nunggu, jangan saya nunggu selesai terus kita sholat 2 enggak, tapi kita ikut sholat berjamaah yang sedang berlangsung. Karena kita ikut imam maka full jadi 4, paham? Setelah selesai langsung mundur sholat, jangan ada jeda. Jadi nggak boleh ada jeda lama antara sholat pertama dengan sholat kedua. Kalau mau jeda cukup selama kurang lebih 2 rakaat sholat. Makanya kalau kita iqomah boleh, ya, ibu-ibu jangan lama-lama. Misalkan habis sholat zuhur, saya belanja kemana-mana, baru sholat asar, nggak boleh. Jadi langsung. Nah, kembali ke kasus tadi, karena di masjid itu ternyata ada orang sholat zuhur, kita ikut. Allahu Akbar. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita nggak boleh kalau imam sholat 4 terus kita milih 2, nggak boleh. Tetap harus ikut sempurna. Habis selesai mundur, ayo yang jamak qashar ikut sholat, ambil asarnya qashar 2, paham? Jadi nggak harus 2 4 bisa. 4 formasi, okay. Terlalu serius saya kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini belum selesai ini. Monggo. Ini baru muqaddimah. Silakan kalau ada pertanyaan tentang jamak qashar, silakan. Monggo, ada? Ya, monggo Pak, silakan. Kalau musafir itu niatnya misalnya untuk menyatakan nama, itu misalnya ada namanya kita ngopi di Madiun. Kita Ngopi di Madiun. ngopi jauh amat di depan loh. Iki. Oh iya. Musafir itu seperti apa, Ustaz? Ya. Iki berat ya, ngopi sampai ke Madiun itu ya, ceritanya. Jadi musafir itu ada tujuannya. Yang tujuannya nggak jelas itu nggak dikatakan musafir. Makanya orang yang nge-grab kan muter itu, tujuannya kemana itu nggak jelas, ngantri orang muter sampai 100 kilo itu nggak bisa, ya. Tapi kalau tujuannya jelas, kita ketemuan,
Yang penting tujuannya bukan maksiat. Ketaatan bagus, mubah juga bagus, rekreasi. Tujuannya jelas kan? Rekreasi, rekreasi, jamak kosor. Ya, boleh apa enggak? Ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan maksiat. Ngopi Ustaz, cuma ngopi habis ngopi pulang. Ya, cuma ngopi pulang ya ngopi di depan aja Pak. Ya. Yang penting tujuannya jelas. Ada tujuannya, mungkin ngopi itu cuma selingan. Ya, apakah boleh? Dilihat jaraknya. Kalau dari sini ke Madiun berapa? Kurang lebih? 170. Hah? 170. Berarti sudah lebih dari 80. Berarti boleh. Dan itu dan juga ada masanya. Saya misalkan berangkat ke Madura. Meskipun saya nyampe di Madura, itu saya boleh mengqashar sholat selama 4 hari. Di atas 4 hari, hari ke-5, hari ke-6 wajib sempurna. Kenapa? Statusnya sudah berubah jadi mukim. Jadi musafir itu 4 hari. Nanti tapi ya. Jadi jelas ya. Yang penting jaraknya terpenuhi, tujuannya jelas. Kalau tujuannya cuma ngopi, cukup di sini saja, nggak usah jauh-jauh, hemat ongkosnya, ya, aneh-aneh. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum dilanjut, monggo. Oke, belum ada, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalil yang mengatakan boleh milih, boleh qashar 2 rakaat, boleh sholat sempurna 4 rakaat, tapi yang paling afdol 2 rakaat. Ternyata ini loh, dalam hadis dikatakan, aku pernah melakukan umrah bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Beliau berbuka dan aku tetap berpuasa. Beliau mengqashar salat, aku tidak. Maka aku berkata dengan ibu dan ayahku, Anda berbuka, aku berpuasa. Anda mengqashar, aku tidak. Jadi Sayyidah Aisyah pernah beda. Rasulullah ngqashar, Sayyidah Aisyah enggak. Artinya, dan itu enggak dilarang oleh Rasulullah. Artinya boleh pilih. Tapi kalau ditanya yang paling afdol, karena qashar itu adalah sedekah dari Allah, Allah lebih senang kalau sedekahnya diterima, maka yang paling afdol adalah mengqashar sholat. Nah, sekarang baru masuk kriteria safar yang membolehkan kita mengqashar sholat. Satu, jarak perjalanan. Jadi sholat qashar bisa kita lakukan bagi orang yang melakukan perjalanan dengan jarak 16 farsah. 16 farsah itu dalam kitab fikih 4 mazhab macam-macam. Cuma salah satunya kurang lebih 81 kilometer. Ustadz, ini perjalanannya 100 kilo. Cuma karena ada pesawat, ditempuh dalam waktu setengah jam. Boleh nggak mengqashar sholat? Jadi bukan waktu yang dilihat, tapi jarak. Mau nanti ada pintu Doraemon, buka langsung nyampe ke neraka jahanam misalnya ya. Ojo kejauhan ya. Buka nyampe ke Eropa, tapi perjalanannya jauh. Boleh mengqashar sholat. Ya sama, kita naik pesawat perjalanan 30 menit, 1 jam misalnya ke Bali, ya. Itu kan perjalanannya sudah lebih dari 80. Jaraknya yang dilihat, maka boleh mengqashar sholat. Nah, ini dikatakan dalam suatu riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengqashar sholat setelah menempuh perjalanan dengan jarak 4 burud, yaitu 16 farsah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang jarak tempuh yang membolehkan sholat qashar. Namun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat bahwa jarak tempuh yang membolehkan sholat qashar adalah 4 burud, yaitu